Sosok Soekarno yang kita kenal adalah pribadi yang tegas, keras dan sangat berwibawa. Namun di balik sosoknya yang seperti itu, bapak bangsa ini juga kerap menunjukkan sisi emosionalnya yang lain, yakni menangis. Tercatat Soekarno pernah menangis pada beberapa kesempatan. Namun sebagai orang besar, Soekarno menangis bukan karena hal-hal sepele, tapi karena kejadian yang benar-benar mengusik batinnya. Menangis saat membacakan Pancasila. Kekalahan Jepang membuat rakyat gegap gempita, termasuk Soekarno, yang sudah menantikan kemerdekaan bangsa ini sejak lama. Akhirnya Jepang pun benar-benar memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Meskipun bahagia, karena negara ini akan segera lahir. Namun sejumlah problem sudah menanti di depan mata, terutama tentang ideologi yang akan dianut negara baru ini nantinya. Sehari sebelum sidang BPUPKI, Soekarno bingung tak karuan. Pasalnya banyak kelompok-kelompok yang mendatanginya dan menyarankan bentuk-bentuk ideologi yang akan dipakainya. Ada yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Ada pula yang menginginkan negara ini jadi nasionalis hingga federal. Penat dengan semua itu, akhirnya Soekarno pun pulang ke rumahnya yang ada di Flores. Di bawah pohon di depan rumahnya, putra sang fajar pun kembali merenung tentang ideologi tersebut. Akhirnya tercetuslah Pancasila, yang butir-butirnya mencakup semua kepentingan kelompok. Mantap dengan Pancasila, Soekarno bergetar jelang sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Semalaman ia tidak bisa tidur sambil terus menangis. Dalam ratapannya tersebut ia berdoa, "Aku menangis karena besok aku akan menghadapi saat bersejarah dalam hidupku, dan aku memerlukan bantuanmu." Keesokan harinya pukul 9 pagi, sidang pun dibuka, dan Soekarno menyampaikan butir-butir Pancasila yang akan jadi ideologi dasar negara ini. Berderai air mata saat akan menghukum mati Kartosuwiryo. Siapapun yang berniat mengancam stabilitas negara dan melakukan pemberontakan, maka sudah seharusnya dihukum. Bahkan jika perlu dihukum mati. Begitulah yang dirasakan banyak orang kala itu ketika pemimpin DITI Kartosuwiryo ditangkap. Dan benar saja, tokoh satu ini benar-benar akan dihukum mati. Tidak ada yang begitu aneh di sini. Namun ketika tahu jika Soekarno yang jadi jalan bagi Kartosuwiryo untuk dihukum, hal tersebut cukup mengusik. Bagaimana tidak, Kartosuwiryo dan Soekarno sudah ibarat saudara. Keduanya sangat dekat ketika masih belajar bersama di rumah Cokro Aminoto. Di kediaman tokoh nasional tersebut, keduanya sering sekali bertukar pikiran dalam hal apapun, termasuk berbagi suka dan duka. Sambil berlinang air mata, sang putra Fajar berkata, sorot matanya masih tetap, sorot matanya masih sama, sorot matanya masih menyinarkan sorot mata seorang pejuang. Surat tersebut pun diberikannya kepada Maijen S. Parman, sambil terisak dan jadi surat pertama dan terakhir eksekusi mati yang pernah dibuatnya. Kartosuwiryo pun akhirnya benar-benar dihukum mati, dengan cara ditembak pada tanggal 5 September 1962. Soekarno menangis di pusara Jenderal Ahmad Yani. 30 September baru saja lewat. Namun kejadian paling kelam dalam sejarah bangsa ini masih terus diingat sepanjang masa. Berkaitan dengan hal itu, ada nama Jenderal Ahmad Yani sebagai korban pembunuhan biadab tersebut. Soekarno sendiri seperti dipukul dengan telak saat mengetahui kejadian naas tersebut. Ia pun menangis jadi-jadinya ketika berada di kubur sang jenderal ketika tak lama dimakamkan. Sebenarnya ada hal yang perlu diketahui dari hubungan Soekarno dan Ahmad Yani, sehingga kita bisa mengerti kenapa sang presiden begitu kehilangan sejak kematian sang jenderal. Percaya atau tidak, Yani sedianya akan dijadikan presiden kedua kita. Secara tersirat Bung Karno menegaskan hal tersebut dalam sebuah pernyataan. Yani, kalau kesehatan saya belum membaik, kamu yang jadi presiden. Ketika mengatakan hal tersebut, ada banyak yang mengetahuinya, mulai Sarwo Edi, Ahana Sution, Subandrio, dan Khairul Saleh. Pernyataan tentang rencana pengangkatan Ahmad Yani sebagai presiden juga turut diketahui oleh istri serta anak-anak sang jenderal. Sayangnya cita-cita mulia sang jenderal tak pernah kesampaian ketika ia nyatanya terbunuh pada peristiwa G30S. Sebagai orang paling berpengaruh untuk Indonesia, menunjukkan tangis akan sangat menurunkan wibawanya. Namun sejatinya Soekarno tetaplah seorang manusia biasa. Dihadapkan dengan berbagai konflik batin yang pahit seperti itu, ia pun menangis jadi-jadinya.